Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang sampling audit dalam pengujian substantif, detail transaksi, dan detail saldo. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya atas nama Kutilda Kontesa Jena, NIM 2019-017082. Teman saya Maria Magdalena, NIM 2019-017083. Fadila Dian Kusumawati, NIM 2019-017110. Adolf Serongungu, NIM 2019-017095. Yang pertama, pengertian. Sampling audit adalah penerapan prosedur pengauditan atas unsur-unsur dalam suatu populasi kurang dari 100%, seperti saldo rekening atau kelompok transaksi, dengan tujuan untuk mengevaluasi beberapa karakteristik populasi. Rencana sampling dalam pengujian substantif dirancang untuk: yang pertama, memperoleh bukti bahwa suatu saldo rekening tidak salah saji secara material, misalnya nilai buku piutang dagang. Kedua, membuat suatu estimasi independen mengenai jumlah tertentu, misalnya nilai persediaan yang tidak dicatat pada nilai bukunya. Yang berikut pengujian substantif. Auditor harus menghimpun bukti yang cukup untuk memperoleh dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Pengujian substantif menyediakan bukti mengenai kewajaran setiap asersi laporan keuangan yang signifikan. Perancangan pengujian substantif meliputi penentuan: yang pertama, sifat pengujian; yang kedua, waktu pengujian; yang ketiga, luas pengujian substantif. Yang berikut prosedur untuk melaksanakan pengujian substantif. Ada 8 prosedur untuk melaksanakan pengujian substantif, yaitu: yang pertama, pengajuan pertanyaan kepada para karyawan berkaitan dengan kinerja tugas mereka. Yang kedua, pengamatan atau observasi terhadap personil dalam melaksanakan tugas mereka. Yang ketiga, menginspeksi dokumen dan catatan. Yang keempat, melakukan penghitungan kembali. Yang kelima, konfirmasi. Yang keenam, analisis. Yang ketujuh, tracking atau pengusutan. Yang terakhir, voicing atau penelusuran. Atau jenis pengujian substantif. Jika tingkat risiko deteksi yang dapat diterima adalah rendah, maka auditor harus menggunakan prosedur yang lebih efektif, yang biasanya juga lebih mahal. Ada 3 tipe pengujian substantif yang dapat digunakan, yaitu: yang pertama, pengujian rinci atau detail saldo; yang kedua, pengujian rinci atau detail transaksi; yang ketiga, prosedur analitis. Pengujian detail saldo. Metodologi perancangan pengujian detail saldo meliputi 4 tahap, yaitu: yang pertama, menilai materialitas dan risiko bawaan suatu akun; yang kedua, menetapkan risiko pengendalian; yang ketiga, merancang pengujian transaksi dan prosedur analitis; yang keempat, merancang pengujian detail saldo untuk memenuhi setiap tujuan spesifik audit secara memuaskan. Tabel hubungan risiko deteksi dengan pengujian detail saldo. Tingkat risiko deteksi tinggi. Langkah pengujian detail saldonya yaitu: scan rekonsiliasi bank yang dibuat klien dan verifikasi ketepatan perhitungan matematisnya. Tingkat risiko deteksi moderat. Langkah pengujian detail saldonya yaitu dengan mereview rekonsiliasi bank yang dibuat klien dan verifikasi pada sebagian besar item-itemnya. Tingkat risiko deteksi rendah. Langkah pengujian detail saldonya yaitu membuat rekonsiliasi bank dan verifikasi item-item yang direkonsiliasi tersebut. Perkenalkan, nama saya Adolf Serongungu. Saya akan membahas tentang pengujian detail transaksi. Pengujian detail transaksi dilakukan untuk menentukan ketetapan otoritas transaksi akuntansi klien, kebenaran pencatatan dan peringkasan transaksi tersebut dalam jurnal kebenaran, pelaksanaan posting atas transaksi tersebut ke dalam buku besar dan buku pembantu. Pengujian detail transaksi dilakukan dengan vouching dan tracing. Auditor mengarahkan pengajuannya untuk memperoleh temuan mengenai ada tidaknya kesalahan yang bersifat moneter. Prosedur analitis meliputi jumlah yang tercatat dengan harapan yang dikembangkan auditor, juga meliputi perhitungan rasio oleh auditor.
Ada 4 kegunaan prosedur analitis, yaitu untuk memperoleh pengalaman mengenai bisnis dan industri klien. Yang kedua, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menjaga kelangsungan usahanya. Yang ketiga, untuk mendeteksi ada tidaknya kesalahan dalam laporan keuangan klien. Yang keempat, untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan pengurangan atas pengujian audit detail. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih, salam dan bahagia.